Sehingga kalau kita baca dalam riwayat mungkin Pak Ibu, Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung yang paling besar. Pembuat patungnya itu ayahnya sendiri katanya. Tapi para ulama dan kitab-kitab menjelaskan itu bukan ayahnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan Ahad subuh yang mulia ini. Allah masih memberikan kebahagiaan hidup kepada kita semua. Dengan modal itulah ayah bundaku bisa hadir bersama untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Selanjutnya kita meluangkan waktu untuk sekejap duduk bersama melaksanakan kajian Islam di Masjid Al-Ikhlas yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ayah bunda kami, hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Kita mulai pengajian kita, dan pada kesempatan pertemuan kali ini ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, setelah kita berhari raya Idul Fitri, kemudian sejenak kita masih berada di bulan Syawal, habis bulan Syawal, dan saat ini kita sudah berada masuk di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka kali ini saya akan mencoba membaca, menyampaikan, menganalisis satu firman Allah atau ayat yang berkaitan tentang masalah sejarah ibadah kurban, yang sesungguhnya ibadah kurban ini akan kita lakukan kurang lebih sebulan lagi ke depan. Ya bunda hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan menilik dari surah As-Saffat ayat 102. Surah ini luar biasa ya bunda hadirin yang dimuliakan Allah. Di malam saya baca tafsir, kemudian asbabun nuzul, saya baca juga pendapat-pendapat ulama. Ini ayat luar biasa Pak. Dialog yang begitu hebat dan mengguncangkan jiwa. Dialog yang sungguh luar biasa yang terjadi, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Di saat Nabi Ibrahim itu diberi Allah ujian yang hebat, perintah menyembelih putra anaknya. Siapa yang sanggup berkomunikasi seperti ini ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah? Mungkin kalau berkomunikasi untuk hal yang baik yang tidak ada kaitannya dengan kehilangan jiwa, saya kira semua sanggup. Tapi bagaimana dengan cerita ini hadirin yang dimuliakan Allah? Di saat Nabi Ibrahim berkata, Ismail, tadi malam ayah bermimpi mau menyembelih kau. Macam mana pendapatmu? Coba Pak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adzbahuka fanzur maza tara. Ketika sampai umur Ismail itu, falamma balagha, ini Pak. Ketika sampai umur Ismail itu balagha. Balagha itu balighlah kita katakan. Dewasa, bisa berpikir, bisa memutuskan. Makanya Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, maza taro, fanzur maza taro. Coba macam mana pendapatmu? Ini
mengambil hikmah luar biasa Bapak-bapak. Kalau anak kita sudah baligh, ya Pak, sudah dewasa, jangan perlakukan dia seperti kala anak-anak yang harus Bapak yang memutuskan. Makanya wajar Pak yang dimuliakan Allah, ketika sekolah dasar Bapak dan Ibu menentukan, kau sekolah kemari anak, wajar. Wajar juga Pak ketika dia mengikuti atau masuk ke sekolah lanjutan, kau kemari anak. Tapi cobalah Pak, di saat dia masuk ke tingkat lanjutan atas SMA, dia sudah baligh, coba tanya sama dia. Jadi kadang-kadang Pak yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan perintah Allah ini, tapi kadang kita tak paham. Maka ibu-ibu, bapak banyak yang bertanya di saat anaknya masuk SMA, masuk tingkat atas atau kuliah, kau masuk jurusan mana nak? Akan gitu. Kalau ayah rasa kau cocoknya jurusan ini, gimana menurut kau? Inilah Pak, kita nih kadang Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita yang punya konsep, tapi orang yang melaksanakan. Kita yang punya apa itu sistem tuh, tapi orang yang melakukannya. Makanya terkadang ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah, kita nih yang duduk, maksud saya ini kita yang beragama Islam, umat Islam, bukan tidak punya aturan, kita sudah punya sistemnya Pak Ibu. Tapi terkadang sistem kita itu kita lupa. Inilah perlu kita ingat, saling mengingatkan. Bangga kita Pak yang dimuliakan Allah. Kalau sistem itu kita jalankan, hebat kita sebenarnya. Inilah salah satu contoh di antaranya. Jadi saya kadang, karena saya juga Pak Ibu yang dimuliakan Allah sebagai guru, kemudian sebagai seorang dosen juga, saya katakan sama orang tua, oke lah, kalau tingkat SD, SMP bisalah orang tua menentukan. Tapi kalau untuk tingkat lanjutan, tingkat perguruan tinggi, biarlah anak kita tuh yang menentukannya Pak. Nah, berdasarkan nilai, berdasarkan kemampuan dia. Kadang-kadang Pak yang dimuliakan Allah, punya mahasiswa, saya mengajar ilmu faraid di pendidikan agama Islam. Tapi memang begitu malas sekali lah kau belajar nih. Saya bilang, kau buat makalah pun malas. Apa katanya? Pak, aku memang tak mau jurusan ini, tapi ayahku juga yang dari kampung mengirim aku, suruh masuk kemari, suruh masuk kemari. Ah, begitulah Pak. Ah, inilah karena tak memahami kalimat atau ayat Al-Quran di saat kita mau cerita kurban. Palamma balagha sya'ya. Kalau udah sampai umur anak tuh balik, tanya sama dia. Kan gitunya Pak yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sini ada hukum yang saya baca, ayah bundaku jamaah yang dimuliakan Allah. Kurban itu jatuh hukumnya, atau kalau dibilang wajib kan tak wajib Pak. Artinya kewajibannya, maksud saya ini kewajiban bukan dalam bentuk hukum yang wajib sunnah gitu ya Pak. Adalah kepada orang yang sudah baligh. Nih, kalau bapak-bapak nanti berkurban, mungkin Pak, karena banyak kali mungkin uang kita berlebih. Sampai-sampai anak yang umur 2 tahun pun, anak yang masih 6 bulan pun Bapak kurbankan, Bapak belikan kambing atau lembu sama dia. Ini banyak sekarang orang kaya nih kan. Boleh, boleh. Cuma lagi ayah bundaku, Bapak, Ibu, kalau kita baca bahwa kurban itu memang kalau jatuh hukumnya itu bagi orang yang sudah baligh. Kalau belum baligh bagaimana? Boleh, boleh. Tapi sunnah muakkadnya itu, hukumnya itu tak jatuh sama dia. Itulah sebabnya saya selalu mengarahkan, kalau adanya anak-anak umur masih 6 bulannya, lebih baiklah mungkin kalau dia belum akikah, kita jadikan itu sebagai akikahnya. Udah, kita akikah saja gitu. Boleh akikah digandeng dengan kurban. Lihat dulu konsepnya. Kalau seandainya Bapak beli lembu atau Bapak daftarkan akikah itu masuk ke panitia kurban Masjid Al-Ikhlas, Bapak daftarkan anakku kurban, tergabung dalam 7 bagian seekor lembu itu tak boleh. Misalnya kan 7, satu lembu kan 7 orang, di antara yang 7 ini ada niat akikah, tak bisa Pak.
Tapi kalau seandainya Pak, Bapak beli kambing sendiri atau Bapak bilang sama panitia, ini aku kasih duit 2.500.000, aku tak kurban tapi akikah, belikanlah kambingnya, ku titip sama kalian, dipotong sama panitia, kemudian kambing itu dimasak, terus habis dimasak dimakan, memang khusus untuk makan siang panitia. Sahkah akikah itu? Sah, karena tujuannya sama. Saya lebih suka saya gitu kalau ada yang akikah, misalnya udah akikah ibu tuh, akikah anak ibu kita buat di sini aja semana Bu, ya nggak apa-apa. Habis dipotong dimasak Pak, yang makan orang-orang pekerja ibadah kurban. Nah, kalau mau diambilnya bagi sanak famili, ambillah, nggak apa-apa. Nah, itu jauh lebih baik kan Pak. Nah, itu boleh. Nah, itulah dia kata balaghah tadi. Jadi ini yang pertama, anak kecil yang belum baligh boleh kurban. Jawaban saya bolehnya boleh, tapi lebih baiknya orang yang udah baligh. Nah, kemudian yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah, kalau seandainya memang mau sayang juga kita sama anak kita, mau berkurban juga lah untuk anak yang masih bayi itu, saya kira pindahkan saja ke yang dewasa, ke ayahnya misalnya, ke emaknya, begitu Pak. Karena memang anak itu tidak besar, taunya dia itu, kecuali anak itu udah balik nih kan sekarang hari ini Pak, anak udah balik kelas 5 SD, 6 SD, udahnya balik Pak, hadirin yang dimuliakan Allah. Tanya sama dia, nih mama kurban ini atas nama kau nih, nanti kau kalau udah besar jangan lupa ya tetap kurban ya. Iya mak. Ini kan namanya tarbiyah, pendidikan, pembelajaran. Ini boleh, walaupun pada prinsipnya kita harus kaji lagi, uangnya uang mak, uangnya uang orang tua, yang kurban atas namanya anaknya. Nah, jadi artinya hadirin yang dimuliakan Allah, balik lagi kajian fikih, dia belum ada kesanggupan untuk melakukan ibadah kurban itu, awaknya yang menyanggup-nyanggupkan diri untuk dia, maka sebenarnya sebaiknya untuk orang tuanya sajalah kurban itu. Baik, siapa yang baligh itu Pak? Nah, ini pertanyaannya, siapa yang baligh itu? Yang baligh itu adalah orang yang hidup. Orang yang udah mati nggak baligh lagi Pak. Kalau begitu kurban ini untuk siapa? Untuk orang yang hidup. Yang mati bagaimana Pak Ustadz? Boleh berkurban. Inilah yang perlu kita luruskan ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah. Bolehkah orang yang mati itu berkurban? Kalau ditanya sama saya, tidaklah berdosa, tidaklah gagal kurban itu kalau itu sudah dibuat. Tapi kalau tanya sama saya, lebih baiklah dialihkan kurban itu untuk orang yang hidup. Yang meninggal, apa ibadah yang meninggal Pak Ustadz? Emak kami meninggal, kami mau kurban supaya pahalanya besar. Kalau saya ibu tanya, alihkan saja kurban itu biarlah ibadah orang yang hidup. Kalau ada pun duit yang mau menjadi ibadah kurban untuk almarhum ayah Hawa, datang ajalah ke Masjid Al-Ikhlas, jumpai Pak Haji Ahmad, kemudian katakan begini Bu, Pak Haji, ini 2 juta aturannya nih mau kami buat untuk kurban, tapi karena udah mendengar ceramah nih tak jadilah. Kenapa? 2 juta ini bagus, wakafkan saja ke masjid nih. Untuk apa wakafnya? Tuh, untuk bangun menara. Selama itu terbuat Bu, itu namanya wakaf, maka itu jauh lebih manfaat, pahalanya terus mengalir untuk orang yang udah meninggal, yang berpulang ke rahmatullah, terus mengalir, terus mengalir. Kalau kurban kira-kira Pak yang dimuliakan Allah, bukan tak baik, karena memang kurban itu orang yang hidup, bukan tak baik. Kalau Bapak potong lembu, nah potong, bagi dagingnya, terus habis dimakan daging itu jadi kotoran. Biarlah ibadah yang hidup nih, karena kurban nih adalah muatannya, ibadahnya hablum minan nas. Walaupun ceritanya tetap hablum minallah,
tapi ujungnya adalah hablum minan nas. Begitu kira-kira ya bunda hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih sehat, kurban lah. Karena sesungguhnya orang yang wafat tuh lebih baiknya kita arahkan apa yang dia miliki itu menjadi wakaf. Bapak-bapak ya, ibu-ibu, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Ada orang yang bertanya sama saya, di saat ayat ini turun, falamma balagha ma'usa'ya, ketika sampailah umur Nabi Ismail itu baligh, qala ya bunayya, berkatalah Nabi Ibrahim itu, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku dapat mimpi, anni adzabahuka, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu, fanzur maza tara, maka bagaimana pendapatmu? Maka Ismail pun menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukanlah, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah kita akan bertemu dan bersama di kelompok orang-orang yang sabaran. Bayangkan ini Pak Ibu. Nah, ada yang bertanya begini, kenapalah kira-kira Nabi Ibrahim itu diperintahkan kurban ini dari mimpi? Kenapa enggak langsung aja Allah bilang gini Pak, jumpa langsung, turun langsung, Ibrahim, anakmu harus disembelih. Kenapa kok dari mimpi? Ini kan pertanyaan besar Pak. Orang-orang selalu bertanya nih, iseng-iseng, jemaah-jemaah ini udah hebat-hebat sekarang, kok pakai mimpi Pak Ustadz? Apa nggak ada lagi cara lain? Ini kan mimpi ini jadi masalah katanya. Kalau udah seperti ini kan bisa-bisa nanti dikatakan bahwa ada nabi percaya sama mimpi. Tunggu dulu, jangan kita cakap seperti itu Pak. Tak boleh kita ngomong seperti itu. Maka begini Pak yang dimuliakan Allah, kita akan baca, kita akan jelaskan. Nabi Ibrahim tuh Pak, ada dua ujian yang paling hebat yang dia jalani, walaupun banyak memang ujian. Dua ini yang dilewati Nabi. Pertama Pak yang dimuliakan Allah, ujiannya adalah bertentangan dengan kelompok-kelompok orang yang tak mengakui Tuhan, atau orang yang percaya sama Tuhan tapi salah dalam memahami siapa itu Tuhan. Ini kan pertama ujian yang dihadapkan kepada Nabi Ibrahim. Bayangkan itu Pak yang dimuliakan Allah. Ini tantangan pertama. Ini bukan mudah nih Pak. Nampaknya aja karena kita hidup tidak seperti zaman itu. Orang menyembah patung, menyembah berhala. Dia berada pada posisi orang yang sudah tahu adanya Tuhan, tapi salah dalam memahami Tuhan. Ini Nabi Ibrahim. Sehingga kalau kita baca dalam riwayat mungkin Pak Ibu, Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung yang paling besar. Pembuat patungnya itu ayahnya sendiri katanya, tapi para ulama dan kitab-kitab menjelaskan itu bukan ayahnya Pak. Azar katanya, Azar itu bukan ayahnya Pak, itu pamannya. Dan apa yang saya sampaikan ini banyak ulama mengatakan nama bapak Nabi Ibrahim itu Taroh, orang alim, orang soleh, tapi Nabi Ibrahim tidak tinggal sama dia. Tidak ada riwayat yang menjelaskan kenapa tak tinggal, tapi banyak ulama yang mengatakan mungkin sudah wafat. Maka tinggallah bersama Azar. Siapa itu Azar? Adik ayahnya atau abang ayahnya yang dipanggil dengan paman. Lakop atau bahasa yang paling sahdu, yang paling santun di saat kita sudah tinggal bersama seseorang, walaupun statusnya sebagai paman, tapi panggilan yang paling santun pada saat ketika itu adalah menggunakan kata abah, ayah. Begitu Pak. Ternyata begitu juga hari ini begitu. Kalau bapak mungkin ada mengasuh anak orang, anak itu pun manggil kita ya. Pak Edi itu banyak panggilan, ayah Edi, ayah Edi, ayah, ayah, semua panggil ayah kalau anak-anak. Mengapa Pak yang dimuliakan Allah? Anak ini loh dia. Ternyata pamannya itu pemahat patung, pembuat patung. Coba Pak, kenapa? Karena ini kajian tauhid, kajian tauhid. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala
melahirkan Nabi dari seseorang yang penyembah berhala. Nah, itu pertama. Nabi Muhammad tidak. Abdullah itu orang soleh, Aminah itu orang baik. Tapi Nabi Ibrahim kenapa kok lahir pula dari penyembah berhala? Pasti kita bertanya kayak gitu. Betul apa enggak nih? Yang kedua, kalaulah betul ayah Nabi Ibrahim itu sebagai seorang penyembah atau pembuat patung, maka Pak yang dimuliakan Allah, bagaimana kok berani Nabi Ibrahim itu menentang ayahnya sendiri, bahkan menghancurkan patung-patung itu? Itu kan bertentangan juga, berarti durhaka, kan begitu kira-kira Pak. Ternyata itu bukan ayahnya tapi pamannya. Nah, ini pendapatnya. Nah, inilah tantangan yang luar biasa ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana cara Nabi Ibrahim itu mengalihkan pemahaman orang Tuhan itu kepada berhala, dia mau alihkan kepada Tuhan yang sebenarnya. Bayangkan itu Pak, temenung Nabi Ibrahim kan, temenung, mana nih Tuhan? Tengok matahari, oh inilah mungkin Tuhan. Ini mau disampaikan nih, Tuhan kalian itu salah. Ini matahari Tuhan, kan gitu. Tapi ternyata di saat petang matahari itu pun hilang. Oh, mana mungkin Tuhan hilang-hilang timbul. Muncul bulan, Bu, Pak. Mau inilah Tuhan. Tapi tiba-tiba di saat malam itu larut, bulan pun hilang. Ah, mana mungkin. Sampai dia mendapatkan petunjuk bahwa Islam adalah agama yang benar. Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Inilah yang dia sampaikan Pak, disampaikan dulu tapi tak mau terima. Jadi bukan unyuk-unyuk Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala, dihancurkannya pampum, bukan, disampaikannya dulu, disampaikannya, didakwahkannya, sampai-sampai tak terima, barulah patung itu dihancurkannya, ditinggalkannya satu. Digantungkannya lah kampak yang menghancurkan itu di leher patung tuh. Nah, inilah buat masalah ujian terbesar. Maka Nabi Ibrahim pun dibakar oleh raja yang zalim pada saat ketika itu. Tapi karena kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim tak mempan dibakar api. Disinilah ada riwayat yang menjelaskan Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kodok yang berusaha untuk mengkodok kata, berusaha mengulum air dari sungai, menghembuskan air itu ke api dengan niat supaya memadamkan api itu, tapi tak mungkin. Tapi apa kata kodok? Kata nggak apa-apalah padam tak padam, yang penting ada usaha kami ingin menolong Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya begitulah mungkin kira-kira yang dijelaskan para ulama, mengapa kita tak boleh membunuh kodok Pak, tak boleh kita membunuh kodok kata, karena itulah dia, mungkin dia kan salah satu di antaranya. Jadi kalau ada kodok masuk rumah jangan dibunuh, usir aja. Tapi berbeda dengan cicak. Kalau cicak makin menghembus-hembus dia, dihembus-hembusnya api itu supaya api itu makin besar biar bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim. Makanya malam Jumat disunahkan sama kita untuk memanah cicak Pak. Manah bukan bunuh. Jadi ada karet dipanah lah cicak tuh. Walaupun ibu-ibu bilang payah Pak Ustadz, malam Jumat mencari cicak payah nih Pak Ustadz. Cari buaya gampang kata ibu-ibu nih. Memang payah sekarang Pak cari cicak. Mencari cicak payah Pak. Kalau di kampung memang, atuk saya dulu di kampung memang disiapkannya itu karet-karet itu kan, panah cicak tuh. Memang nggak mati cicak tuh, jatuh aja udah. Nah bukan disuruh membunuh, memanah aja. Kalau membunuh payah nanti. Nah ini nih Pak hadirin yang dimuliakan Allah, ujian pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tak mempan dibakar api. Yang kedua, ujian terbesar inilah dia, datang mimpi. Kenapa mesti dari mimpi? Kalau langsung aja Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dari mimpi datangnya kita pasti berpikir, kan berpikir nih, ini kan mau menguji nih Pak. Nah ini lagi mau menguji bagaimana Nabi Ibrahim itu betul-betul cinta sama aku, kata Allah. Makanya Ibrahim itu namanya kan Pak Khalilullah sebutannya. Nabi kita Muhammad Habibullah. Pakai mimpi.
Allah mau coba, ini kau sayang apa enggak sama aku nih, betul apa enggak? Melalui kebiasaan-kebiasaan orang, kan orang saat ketika itu kalau mimpi apakan datang ke ahli nujum, ditafsirkan, maka melalui mimpi. Setelah Nabi Ibrahim itu bermimpi, percaya langsung apa enggak Pak Ibu? Oh enggak. Besoknya temenung dia Pak, temenung, satu harian. Terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Dari mulai pagi sampai sore Nabi Ibrahim termenung terus. Kalau bahasa anak muda galau nih Pak, berpikir betul apa enggak mimpi itu datang dari Allah, betul apa tidak, betul apa tidak, berpikir terus. Kalau boleh saya katakan bahasa kita anak Medan nih, sampai makan tidak, tidur pun tidak, termenung-menung, memikirkan betul apa enggak mimpi datang dari Allah. Makanya ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah, disunnahkan bagi kita puasa tanggal 8 Zulhijjah, namanya Yaumut Tarwiyah, hari di mana Nabi Ibrahim itu berpikir-pikir, betul apa enggak mimpi ini, betul apa enggak, betul apa enggak. Satu hari Nabi Ibrahim bermimpi. Nah itulah dia, mau Allah mau lihat ini betul apa enggak. Kalau langsung aku jumpa samamu pasti kau yakin, tapi ku kasih kabar tuh melalui mimpi, ini ujian. Maka bercakaplah Nabi Ibrahim sama anaknya, inilah dia dialognya. Cemana nak, kau nak mau ku potong kau nak, tapi Nabi Ismail tak gentar. Gak apa-apa ya, buatlah, kalau memang ini perintah Tuhan, buatlah, buatlah ya Allah. Akhirnya Pak, tanggal 9 Zulhijjah setelah Nabi Ismail mengatakan buat, lakukan ayah perintah Tuhanmu. Yakinlah kedua manusia nih, ayah sama anaknya sepakat, ya udahlah kalau begitu kita buat ya. Iya ya, lakukan ya, buat ya, nggak apa-apa ya, kita akan termasuk kelompok orang yang sabar. Sepakat mereka. Tanggal 9 itulah Pak disebut dengan Yaumul Arafah. Orang-orang wukuf di Arafah, kita puasa, namanya puasa Arafah. Itu kalau saya nggak silap tadi malam saya lihat kalender Pak, 9 Zulhijjah tuh Arafah tuh hari Senin, hari Jumat, maaf, hari Senin, hari Jumat. Berarti orang-orang yang naik haji tahun ini itu mendapatkan haji akbar karena wukufnya jatuh di hari Jumat. Berarti kita nanti puasanya Jumat. Ustadz, aku tak puasa tanggal hari Kamisnya, tanggal 8-nya. Boleh apa enggak aku puasa hari Jumat saja? Boleh. Kenapa kok boleh puasa Jumat saja? Karena Jumat itu pas tanggal 9 Zulhijjah. Memang ada peruntukan puasa saat ketika itu. Tapi kalau tak ada apa-apa, Bapak puasa cuma tok Jumat saja, di sinilah yang tak boleh. Agak-agak bukan tak boleh lah, makruh, banyak ulama yang bilang gitu, karena tak boleh menunggalkan puasa Jumat. Kalau mau Kamis Jumat. Tapi ini boleh apa enggak? Boleh. Puasa Arafah, orang wukuf kita puasa. Jadi tanggal Arafah itulah Pak, 9 Zulhijjah tuh Nabi Ibrahim dan Ismail yakin. Udahlah kalau begitu, kalau yakin kau nak, ayah yakin, besok kita buat ya. Perintah Allah ini besok kita lakukan. Itulah dia tanggal 10 Zulhijjah, raya haji itu Pak. Tanggal 10 Zulhijjah mau dieksekusilah Nabi Ismail oleh ayahnya sendiri. Berjalanlah mereka tanggal 10. Tanggal 10 itu tak boleh lagi puasa, karena itu hari yang diharamkan berpuasa. 5 hari yang diharamkan puasa: hari raya Idul Fitri, hari raya Haji, Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah ini tak boleh bapak-bapak, ibu-ibu puasa. Jadi dibawa Ismail mau dipotong, pendek cerita, bukan itu rupanya tujuan Allah. Tujuan Allah cuma satu, mau menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim siap, walaupun harus mengorbankan anaknya,
Nabi Ismail, Nabi Ibrahim siap untuk itu, barulah Allah tersenyum. Begitulah kira-kira Pak kalimat kita yang cantik untuk unsur itu. Hebat Nabi Ibrahim, hebat Nabi Ismail, hebat kau Ibrahim, hebat kau Ismail. Udahlah, tak mau aku bukan tujuannya mau melakukan tumpah darah di muka dunia ini. Maka ditebuslah Nabi Ismail itu dengan seekor kibas yang luar biasa, bizibahin azim. Pak, Ibu, ayat ini kalau kita baca sepotong, palamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni arafil manam. Ini cerita kurbannya. Kita ngomong gini, apa betul ada anak yang mau disembelih pula? Zaman sekarang mana ada? Ya, iya. Tapi zaman dulu ada nih dia. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata kadang kita lupa, Pak. Ini yang mau saya sampaikan. Kita baca ayat cuma ini aja. Kita baca ayat sebelumnya sudah dikunci Allah. Apa itu kunci, kata-kata kuncinya disebut Allah? Rabbi habli minas solihin. Ini dia Pak. Jadi kenapa Nabi Ismail itu berani? Oke Allah, siap aku. Kalau memang kau suruh ayahku mau memotong aku, siap aku ya Allah. Ayah, lakukan. Kok berani Nabi Ismail? Karena doa Nabi Ibrahim dulu, semenjak dulu terus selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ini ayat Quran Pak. Jadi tak mungkin Pak orang soleh disuruh Allah mau dipotong, dihilangkan di permukaan dunia nih. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kenapa Ismail itu mau? Karena Ismail itu anak yang soleh. Kok bisa soleh? Karena Nabi Ibrahim terus mendoakannya. Kita teruslah bercakap dengan doa ini Pak. Rabbi habli minas solihin. Tujukan kepada anak kita. Makanya saya kadang Pak, saya agak marah saya kadang sama mak-mak. Kalau mau kurban Bu, datanglah ibu tuh ke dekat lembu-lembu itu, diselawatinya lembu tuh Pak. Dipegangnya kepala lembu tuh Pak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diselawatnya lembu tuh, disapunya kepala lembu. Datanglah panitia, bukan itu Bu, lembu ibu yang sana, lembu ibu. Alah udah capek aku nyapu pakai selawat, rupanya salah lembunya. Makanya itu Pak saya selalu bilang sama emak-emak tuh, oh Bu, jangan ini diselawatkan, itu anak ibu tuh panggil, kepalanya sapu, selawatkan. Panalah kepala lembu ibu selawatkan. Kecuali orang yang mau motong lembu tuh diselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa, supaya lancar luncur. Ini awak sapu-sapu kepala lembu tuh pakai selawat. Kepala anak awak, cucu awak tak pernah awak sapu. Kepala anak awak aja lah awak sapu. Biar Rabbi habli minas solihin. Dua ujian inilah luar biasa Pak yang dimuliakan Allah. Sehingga setelah ujian ini dilalui, maka wajarlah Nabi Ibrahim itu digelar Khalilullah, kekasih Allah. Ngerikan Pak. Jadi Al-Quran ini bercerita tentang kesolehan anak, ketaatan anak kepada ayah, kepada Allah, kepada orang tuanya. Dua nih ceritanya, taat sama Allah, taat sama orang tua. Tapi nanti ada versi yang bertentangan dengan ini. Anak Nabi juga nggak taat sama Allah, ayahnya pun dilawannya. Siapa itu? Anak Nabi Nuh alaihissalam. Bertentangan. Ini kalau hidup semasa luar biasa nih kan Pak. Saya bayangkan kalau hidup semasa duduk satu bangku di bangku sekolah SD, anak Nabi Nuh sama anak Nabi Ibrahim nih. Ini kan kalau kita hayalkan sudah pasti Ismail nih yang selalu baik budi. Anak Nabi Nuh nih yang selalu kena surat panggilan orang tua sama guru. Tiap ada dipanggil. Kenapa? Kena ngelawan. Udah dibilang, jangan, ayo itu gunung tuh nanti tenggelam itu. Nggak mau ya. Kalau aku nanti gunung tuh tenggelam, ku naik lagi lebih tinggi. Enggak. Terakhir ayah bunda yang dimuliakan Allah tewas anak tuh kan.
Begitu tenggelam juga, apa kata Nabi Nuh? Ya munayyar kam ma'ana, hai anakku ayo ikut sama ayah. Enggak mau juga, degil juga. Inilah dia, bertentangan kan. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya selalu mengatakan, berdoalah terus, Rabbi habli minas solihin. Kalaupun seandainya bu pak, 3 anak bapak, 3 modelnya beda-beda, enggak apa-apa lah pak, tak apa. Yang penting apa pak yang dimuliakan Allah, 3 tuh kita berdoa, Rabbi habli minas solihin. Bapak yang dimuliakan Allah, ini dia. Jadi ayah bundaku hadirin dimuliakan Allah, mengapa ayat ini menunjukkan dengan kata mimpi? Itu jawabannya, supaya Allah menguji kau betul apa enggak. Kalau langsung aja pak, potong anak kau tuh, udah pasti dilakukan nama Nabi Ibrahim, udah jelas kok Allah yang nyuruh. Tapi dari mimpi pak, dari mimpi. Gimana kira-kira? Kebiasaan orang kalau ada mimpi itu ditafsir, ditakwil. Nabi Ibrahim enggak, dia berpikir-pikir dia. Makanya dari cerita saya nih, nanti tanggal 8 Zulhijjah puasa, Kamis. Jumat Arafah puasa. Tanggal 10 jangan lagi puasa. Udah hari yang dilarang puasa. Jemaah kita nih udah mau berangkat nih pak. Kalau nggak salah saya tanggal 10 untuk orang Medan Matra Utara akan masuk ke asrama haji, tanggal 11 terbang. Walaupun hari ini pak, tadi malam saya sampai cerita tetap sama kawan, sama Ustadz Abidin juga, kloter belum keluar juga katanya. Udah ya bu, alhamdulillah. Kloter 8 ya bu, alhamdulillah. Malam semalam saya cerita sama Ustadz Abidin. Berarti tadi tanggal 3 katanya keluar. Jadi tanggal 3 semalam lah berarti ya bu ya, sore ya kan. Udah keluar tanggal 8, alhamdulillah. Kloter 8. Berarti jamaah haji kita sudah terbuka, walaupun dengan pembatasan-pembatasan. Ya tidak adalah masalah bu, pak, ibu-ibu yang berangkat sehat-sehat semua. Iya kan. Ada yang daftar apa namanya, ada yang udah pasti berangkat, ada yang cadangan. Tapi yang cadangan bersabar-sabar, mudah-mudahan tahun depan akan berangkat. Namanya pula kuota dibatasi ya kan. Memang banyak tantangan jemaah haji kita kali ini dengan hal-hal yang mungkin menggetar-getirkan jemaah kita, tapi saya kira tetaplah berjalan pada titik awal. Bagaimana niat haji kita itu harus kita lakukan pak. Bulan 8 nanti udah mulai lagi umroh. Bulan 8 perdana umroh, pulang orang haji, mulai lagi perdana umroh dibuka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau umroh udah bisa bulan 8 daftar umroh. Karena mau daftar haji 28 tahun, 30 tahun sekarang waiting listnya. Luar biasa. Saya terpikir, bagaimana nah kalau emak-emak, ibu-ibu nih yang umur 55 tahun dia mau daftar, ditambah lagi 30 tahun, 80 tahun loh bu, 85 tahun. Sementara umur dibatasi, di atas 65 nggak boleh lagi. Nah ada jalan lain nih pak. Kalau bapak punya uang, umroh sajalah pak. Al-hajju al-umratalillah, hajja wal umratalillah. Haji dan umroh itu karena Allah udah. Apa bedanya haji sama umroh? Kalau umroh tak ada ukuf di Arafah. Kalau haji itulah dia ukuf di Arafah. Ya kalau ada uang, tak usah tunggu-tunggu sampai haji. Walaupun ibu mendaftar, bapak mendaftar haji, kalau ada uang, umroh. Banyak sekarang pak, travel mana saja ibu datangi. Laga harga pun banyak sekarang. Biar pergi ke sana, ya, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kalau mau pak yang dimuliakan Allah, ya udah, nabung sendiri aja. Tapi ada jemaah yang nanya sama saya, Pak Ustadz, bagaimana kira-kira kalau hari ini ada travel yang memberikan cicil tapi kami diberangkatkan di luar, kami bayar setelah pulang. Nah, kalau itu ada kebolehannya. Bagaimana kebolehannya? Kebolehannya begini Pak, kita berhutang individual. Nah ini dia Pak, ini jelas ya Pak, secara ekonomi, secara hukum harus jelas. Kita berhutang individual. Saya hutang ke Bapak, Pak pinjamlah uang Bapak 30 juta. Mau kemana Pak Ustadz? Mau umroh, Bapak kasih. Udah, saya berangkat. Habis itu pulang saya cicil. Ini kan boleh nih Pak. Orang saya utang secara pribadi. Perkara bagaimana cerita nggak sanggup ngapain dipaksakan. Nah, itu kan lain cerita. Bukan perkara boleh atau tak bolehnya menggunakan uang itu.
Jadi ada travel yang diberangkatkannya kita dulu, pulang kita cicil, boleh aja. Karena kalau kita mati, urusannya pribadi kita, dia sama kita. Tapi kalau urusan yang macam tadi, itu kan urusan orang rame, Pak. Kita bukan hanya mengutang sama satu orang, berarti kita mengutang sama beberapa orang. Ini macam mana cerita kemaafannya nanti? Itulah dia jadi masalah. Jadi ada orang yang bertanya, saya jawab begitu saja. Karena memang fasilitas hari ini tawaran-tawaran luar biasa ya Pak. Bulan 8 awal pertama kali umroh, emak-emak saya, bapak-bapak yang udah semangat kali mau naik haji, tapi harus mundur karena sekarang sudah banyak yang daftar tapi tak jadi berangkat karena umurnya di atas 65 tahun lebih 1 hari. Udah tak bisa lagi Pak yang dimuliakan Allah. 65 tahun kurang 1 hari masih bisa. Sayang kali Pak. Makanya saya kadang Pak yang dimuliakan Allah berpikir saya, umur ini enggak patokan. Ada yang 70 tahun sampai ke Makkah sana sehat-sehat dia. Ada yang 40 tahun ya sampai di sana penyakitan dia Pak. Dia terbalik nanti. Yang umur 60 tahun yang nyorong 30 tahun. Ada. Itulah dia. Karena memang ini panggilan Allah. Ini beda. Oleh karena itu, tapi ya itulah pertimbangannya. Cuma ya mungkin saja pembatasan umur itu dalam masa-masa COVID-19 ini, karena memang Arab Saudi maka itu masih membatasi diri sekali tentang masalah itu. Yang terakhir ya Bunda hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan masalah ibadah kurban yang mau saya sampaikan. Tadi sudah ayat dasar sudah saya sampaikan. Inilah syariat, inilah perintah, inilah gambaran, inilah cerita awal bagaimana kurban itu dilakukan. Maka di saat Nabi Ismail itu mau disembelih tak jadi karena Allah tujuannya bukan untuk menumpahkan darah di dunia ini, maka ditebuslah bizibhin azim dengan sembelihan yang luar biasa. Dan disinilah Pak syariat atau ibadah kurban itu dimulai. Sampai hari ini kita mulailah ibadah kurban itu Pak, kita lakukan ibadah kurban itu. Bapak-bapak terus berkurban, masih ada beberapa hari ke depan. Daftarkan diri Bapak sebagai peserta kurban di Masjid Al-Ikhlas. Likulli sya'ratin hasanatin, bagi pengkurban 1 bulu hewan kurban kita itu ada 1 kebaikan. Saya tak menyuruh ibu hitunglah Bu, bulu lembu ibu berapa, hitunglah Pak, bulu kambing Bapak berapa, tak usah pala sampai Bapak hitung, tapi begitulah kebaikan yang akan banyak Bapak dapatkan. Al-Quran udah jelas, fasolli li rabbika wanhar. Kenapa kurban itu? Dan berkurbanlah kau, dan sholatlah kau, dan berkurbanlah. Kenapa kata kurban ini digandeng dengan kata sholat? Kan gitunya kan Pak? Kok digandeng? Jawabannya ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau secara logika sederhana, sholat itu ibadah kepada siapa Pak? Allah. Kurban itu manusia. Jadi banyak kita hidup kadang cuma menjalin hubungan sama Allah saja, tapi sama manusia tak mau dia menjalin hubungan. Kalau sholat bukan main hebatnya, sholat sunat, tapi sama manusia tak pernah berbuat baik. Maka Pak yang dimuliakan Allah, kata wanhar itu adalah salah satu perwakilan dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita untuk berbuat baik sama manusia. Melalui apa? Memberi. Apa yang kita beri? Daging kurban tuh Pak. Fasolli li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berbuat baiklah kepada manusia melalui ibadah kurban. Jadi kalau kita sholat, rajin kita sholat, tapi tak pernah berkurban, makanya kata ulama, sekira-kira kalau dijelaskan, kurban itu minimal seumur hidup sekali. Ada orang yang rajin kali sholat, kurban tak pernah. Oh aku udah kurban, paten kali rasanya Bu. Berapa kali? 1 kali. 1 kali apa? Lembu. 1 ekor? Enggak. Bagi 7. Kalau 1 ekor setahun mending. Ini udahlah bagi 7 tapi merasa sok paten kali ini kadang. Jadi oleh karena itu Pak yang dimuliakan Allah, makanya ada pendapat yang mengatakan kalau memang kitanya ini maksud saya tidak bermaksud apa-apa, tidak menentang, tidak apa-apa, hanya menjelaskan bahwa kalau kita sendiri sebenarnya
jauh lebih afdol, lebih baik kita berkurban dengan 1 ekor kambing. Itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi banyak juga yang menjelaskan bahwa lembu itu untuk bagi 7 itu baik juga. Jadi jangan jadi masalah nanti. Kenapa? Karena hitungannya kalau kambing kita kurbankan hitungannya 1 ekor. Tapi kalau 1 lembu bagi 7 itu kan masih berkongsi kita. Walaupun tidak ada masalah itu Pak, tidak ada masalah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tak usah perkara asik berpikir nanti inilah jembatan yang kami lewati di Siratal Mustaqim. Itu hanya kalimat dan penyampaian dakwah motivasi saja Pak. Kadang-kadang kalau kita berpikir nggak logika sajanya, karena Siratal Mustaqim itu ibarat lambut dibelah 7. Lewatlah di situ, di atas tuh lembu yang besar yang 100 kilo. Cuma lah kira-kira. Sementara awak aja yang 80 kilo terpleset banyak jatuh ke bawah. Kan gitunya gambaran kehidupan yang kita cerita-ceritakan. Sebenarnya bukan hanya itu yang harus dikaji Pak. Itu hanya gambaran saja. Bahwa nanti kita di Siratal Mustaqim itu dengan ibadah kurban. Kurban itulah yang menolong kita. Macam mana cara menolongnya? Nantilah kita lihat. Apakah mungkin jadi bisa saja besar Siratal Mustaqim itu? Bisa jadi seperti itu. Atau macam mana terserahlah, itu urusan nanti. Yang penting kita berkurban dulu supaya itu bisa jadi kendaraan kita. Macam mana kendaraannya? Wallahu a'lam lah Pak, macam mana? Jangan ditanya dulu, yang penting itulah dia. Makanya ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kurban. Tak bisa jadi peserta kurban, panitia kurban. Kalau panitia kurban Pak Ustadz tetap sholat, jangan nggak sholat. Boleh dapat bagian jatah, boleh. Oleh karena itu ayah bunda hadirin, ayo berkurban kita, jangan khawatir, jangan takut, habis duit nggak ada masalah. Biar orang habis duit sampai 40 juta ke Makkah sana, awak cuma 2.100.000, 2.109.000, kenapa harus khawatir? Diganti Allah nanti itu, karena kita yang hidup masih bisa berusaha. Tapi kalau yang mati, biarlah yang mati itu nanti uang-uangnya itu diwakafkan, kita wakafkan supaya pahalanya mengalir. Kurban ini hadirin yang dimuliakan Allah berkaitan dengan masalah hablum minan nas. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan takut kita berkurban. Makin banyak lembu yang kita potong, makin banyak kambing yang kita potong, makin banyak juga saudara-saudara kita nih yang akan mendapatkan dan menikmati dari sedekah-sedekah kita tuh. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ingat Bu, kata kuncinya orang yang sholat rajin ibadah pasti dia berpikir untuk berkurban, pasti. Cuma ada orang yang terus sholat tak pernah dia berkurban. Mohonlah dipertimbangkan ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah, biar sempurna ayat itu, fasolli li rabbika, sholatlah engkau untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kalau yang nggak pernah kurban masih fasolli li rabbik, belum ada masuk kata wanhar bagi dirinya, biar sempurna kita. Ini kan ayat dalam Al-Quran termasuk ayat yang paling singkat. Singkat tuh artinya pendek. Jangan nanti pertanyaannya gini, ayat berapakah ayat yang paling pendek dalam Al-Quran, ayat yang paling sedikit dalam Al-Quran? Jawaban anak-anak selalu surah Al-Kautsar. Bukan Al-Kautsar aja yang paling pendek, yang paling pendek itu Al-Kautsar dan Wal Asri, sama-sama 3 ayat. Wal Asri 3, Al-Kautsar 3. Kalau perkara jumlah ayat ya Pak Bu, 33. Itu kalimat-kalimat dalam soal-soal anak-anak pelajaran agama, jumlah ayat tersingkat terpendek dalam Al-Quran. Pilihannya A, Al-Kautsar, B ini. Padahal ada lagi. Bukan Al-Kautsar saja, Wal Asri juga 3. Tapi kalau yang paling singkat, ya di antara 3 tuh, 3 ayat tuh ada yang paling singkat lagi, Al-Kautsar. Singkat kali memang. Perintahnya jangan berlebih-lebihan. Ya, siapa yang berlebihan? Tujuannya kepada orang yang sholat. Terus orang yang sholat itu supaya jangan berlebih-lebihan, wanhar, berkorban. Itulah Pak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.